Baiklah sobat-sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu secara final pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa memposisikan dirinya, kalian tuh masuk pada mekanisme yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga. Kemudian persiapan kita ke depannya ini apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentu saja teman-teman tadi telah menyimak ya sosialisasi bersama Kemdikbudristek, Pan-RB, dan juga Kementerian Keuangan. Nah sobat semuanya, pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, inilah sama halnya dengan yang sudah kita bahas pada video-video berikutnya. Namun disinilah merupakan pemaparan yang tadi telah disampaikan, yang telah dipublikasikan. Tentunya ini adalah mengacu pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022, teman-teman. Nah, sobat semuanya, di sini pada seleksi P3K 2022 ini adalah berbeda ya dengan seleksi di tahun 2021 kemarin. Yang mana pada intinya yang pertama ini adalah di sini dibagi ke dalam 3 jenis mekanisme seleksi. Yaitu di sini ada seleksi yang pertama, nah ini, kemudian yang kedua, kemudian ada yang ketiga. Yang mana untuk kategori yang pertama, mekanisme pertama ini adalah namanya bukan seleksi, teman-teman. Jadi bukan dikatakan seleksi, namun hanya penempatan saja, teman-teman. Nah ini jadi kabar sangat gembira bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 ya, yang sudah lulus passing grade, baik itu P1, P2 maupun juga P3. Meskipun nanti masih ada 19 ribuan yang belum bisa diangkat tahun ini, teman-teman nanti tunggu saja, nanti pokoknya akan diangkat ya, akan diberikan solusi bagi teman-teman yang mungkin 19.000 tersebut. Nah teman-teman, untuk yang pertama, ini adalah mekanisme yang pertama, ini adalah penempatan, teman-teman, dikhususkan bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade ya, baik itu THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian guru honor sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Nah ini adalah berdasarkan dari formasi yang tersedia di daerah nanti. Maka untuk pelamar pertama, kategori prioritas pertama ini adalah nanti penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi 2021 itu ditempatkan tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Tentunya ini tidak akan ditempatkan di jauh-jauh ya dari tempat kita mengajar sebelumnya. Kalau misalkan memang di tempat kita ini tidak membuka formasi, namun semoga saja membuka formasi, teman-teman. Kemudian untuk pesertanya yang ikut jalur penempatan tanpa dites lagi, ini adalah guru yang sudah lulus passing grade, teman-teman, pada seleksi P3K 2021 kemarin. Nah ini kemudian dari peserta pelamar prioritas 1 ini nanti jika masih tersedia formasinya, nanti diturunkan ke yang kedua. Diturunkan yang kedua yaitu seleksi. Nah inilah metode kedua, inilah mekanisme seleksi ya, teman-teman. Yang mana untuk seleksi ini yang kedua ini adalah juga tidak dites lagi, teman-teman. Namun di sini hanya dicek, yaitu antara kesesuaian verifikasi. Nah, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, kemudian sosial, dan juga kepribadian, teman-teman. Jadi kita tidak berhadapan dengan komputer assist test lagi ya, atau CATU NBK, tidak seperti itu. Nah nanti untuk CATU NBK itu diberlakukan untuk yang mekanisme seleksi yang ketiga, teman-teman. Nah peserta yang masuk pada seleksi kedua ini adalah THK 2, kemudian guru honor negeri, yang mana di sini 2 sampai 3 ini terdaftar ya pada data pokok pendidikan. Nah ini yang kita telah terdaftar pada Dapodik. Kemudian barulah jika masih ada formasi yang terbuka, masih ada sisa formasi, setelah dipenuhi dari teman-teman yang di sini peserta 1, kemudian mekanisme 2, barulah nanti diturunkan ke 3, yaitu mekanisme seleksi ketiga ini diberlakukan. Nah kalau yang di sini, kalau misalkan yang pertama inilah penempatan yang lulus passing grade, yang kedua inilah melihat kesesuaian dan verifikasi saja, yang ketiga ini adalah melalui yaitu mekanisme seleksi ya, melalui tes ya, teman-teman. Jadi seleksi tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan juga sosiokultural. Pesertanya siapa? Yaitu guru honor negeri yang di Dapodiknya ini adalah kurang dari 3 tahun. Kemudian lulusan PPG dan juga guru honor sekolah swasta yang terdaftar pada Dapodik.
Nah, jadi 3 mekanisme seleksinya ini adalah ini. Nah, kemudian untuk yang mekanisme yang pertama. Mekanisme yang pertama ini adalah mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin. Jadi sebanyak 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021 kemarin itu akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali, teman-teman. Jadi di sini diberikan yaitu highlight seperti ini tanpa dites lagi. Jadi menggunakan nilai di tahun 2021 kemarin. Nah, selanjutnya individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang di sekolah tersebut ini membuka formasi, teman-teman. Apabila di sekolah nggak membutuhkan formasi di tempat tugasnya atau sekolah induknya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat jelas kalau misalkan di sekolah kita nggak buka formasi di tahun ini, kita akan ditempatkan di sekolah lain. Jadi untuk peserta prioritas 1 itu namanya bukan seleksi lagi, bukan tes lagi, tapi adalah penempatan. Kemudian yang ketiga, prioritas penempatan ini dilakukan berdasarkan urutan-urutan kategori, teman-teman. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama dan utama ini adalah untuk teman-teman THK 2. THK 2 yang sudah lulus passing grade ya. Kemudian berikutnya dilanjutkan ke guru honor sekolah negeri. Kemudian ke lulusan PPG. Kemudian ke guru honorer swasta, teman-teman. Jadi urutan pemenuhan formasinya untuk prioritas 1 adalah seperti ini. Kemudian yang keempat, pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh ya. Jadi di sini ada nilai. Kalau misalkan kita meskipun sama-sama P1 itu nanti akan dilihat yaitu P1-nya itu nilai yang paling tinggi dulu, teman-teman. Nanti akan diurutkan ke bawahnya dan seterusnya. Nah, inilah sesuai dengan Permen 4 RB nomor 28 tahun 2021. Dimulai dari teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga berdasarkan usia, teman-teman. Nah, sehingga nanti penempatan untuk peserta yang nilai ambang batasnya pada seleksi 2021 ini adalah nanti berdasarkan prioritas 1 ini berdasarkan kategori dari pelamar, kemudian prioritas yang kedua. Nah, ini prioritas 2 berdasarkan nilai ya. Jadi ada nilai passing grade-nya itu berapa mulai dari teknis, manajerial, dan lain sebagainya. Jadi diurutkan dari THK 2, kemudian dilanjutkan ke guru honor negeri, kemudian ke PPG, kemudian honor swasta. Ini adalah tetap nanti melihat nilai ya, nilai di tahun kemarin. Namun di sini nggak ada istilah yang namanya perankingan ya. Sebenarnya kalau misalkan secara sekilas ini dapat kita katakan kalau misalkan melihat nilai ini ada perankingan. Namun di sini kita nggak boleh mengatakan perankingan. Yang jelas nanti insya Allah teman-teman yang prioritas 1 ini langsung semua diangkat menjadi ASN P3K. Gitu aja. Yang penting kita samakan persepsi ya, teman-teman. Nah, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi dibuka, maka akan dibuka untuk seleksi yang berikutnya, teman-teman. Nah, ini adalah seleksi yang kedua dengan mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2, guru honor sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik, teman-teman. Yang mana? Nah, seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan ini jika masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian pada seleksi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian yaitu 4 dimensi, teman-teman. Yaitu pertama kualifikasi akademik, kemudian kompetensi teknis, kemudian kinerja, kemudian pemeriksaan latar belakang, kemudian seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, di sini yang pertama kualifikasi akademik dan juga serdik mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1, kemudian diplomat dan juga sertifikat pendidiknya. Jadi antara kualifikasi akademik atau serdiknya itu dilihat apakah linear dengan bidang tugas atau mata pelajarannya. Kemudian kompetensi teknis, teman-teman. Ini ada kompetensi profesional, pedagogis, kemudian sosial dan juga kepribadian. Nah, ini nanti akan dicek dan akan disiapkan mekanisme yang lebih teknis lagi, teman-teman, terkait dengan hal ini. Kemudian kinerja, ini adalah oleh orientasi pelayanan, komitmennya bagaimana, inisiatif kerja, bekerja samanya bagaimana. Kemudian dilihat dari latar belakang, background check, yaitu apakah ada perundungan, kekerasan ini. Nah ini nanti juga akan diperiksa, teman-teman. Kemudian seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan juga moralitas. Ini adalah mekanisme kedua, ini untuk THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun, teman-teman.
Nah, selanjutnya, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibukalah untuk seleksi selanjutnya. Nah, seleksi selanjutnya ini adalah, nah di sini, yaitu untuk yang ketiga, ini mekanisme seleksi tes ya bagi pelamar umum. Jadi bagi pelamar umum, ini adalah yang menjadi pesertanya guru honor di sekolah negeri yang memiliki masa kerja di Dapodi kurang dari 3 tahun. Ini adalah nanti ikut tes ya menggunakan cat UNBK, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini adalah lulusan PPG ya. Nah, terdaftar pada database lulusan PPG di Kemdikbudristek. Kemudian guru honor sekolah swasta, ini terdaftar di Dapodik. Meskipun terdaftar di Dapodik ya 1 tahun, 5 tahun, 15 tahun, ini sama. Statusnya nanti masuk kepada pelamar umum ya. Ya, mana pada seleksi ini dilaksanakan jika masih tersedia kuota, teman-teman, pada formasinya setelah dilihat dari kesesuaian dan verifikasi peserta yang prioritas 2 dan juga 3. Kemudian untuk seleksi cat UNBK ini mekanisme sama halnya dengan seleksi P3K guru tahun 2021 kemarin, yang mana teman-teman nanti mengerjakan soal untuk tipe kontennya kompetensi teknis. Ini sebanyak soalnya seperti ini. Untuk bobotnya ini paling banyak ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, ini adalah nanti untuk yang bagian kompetensi teknis ini langsung aman, langsung 100%. Tinggal memikirkan untuk yang 40%, yaitu manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, seperti itu, teman. Jadi ini adalah untuk mekanisme seleksi di tahun 2022. Ini nanti ada 3. Nah, ada 3 mekanisme, teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita cek pada lini masanya, nah nanti akan menjadi seperti ini, teman. Yaitu yang pertama, ini adalah tahap 1 ya. Tahap 1 itu untuk verifikasi yang teman-teman lulus passing grade, ini pengangkatan tadi. Kemudian sisa formasinya diturunkan ke sini, yaitu ke tahap 2. Kemudian berikutnya ke tahap 3. Jadi kemungkinan nanti untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini adalah dimasukkan di tahap 1 ini ya, teman-teman. Karena tahap 3 ini sudah nggak ada, ini langsung ke sini. Kemudian jika formasi masih ada, langsung ke tahap 2. Para pesertanya ini adalah teman-teman yang THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa pengabdian lebih dari 3 tahun. Jika formasinya masih banyak atau masih ada, langsung ke tahap 3, yaitu persaingan murni melalui sistem seleksi menggunakan komputer asisten, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan kita siap-siap ya untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Semoga lancar dan ketika sudah diangkat kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.